Pejabat senior Iran menuduh Rusia membocorkan informasi militer ke Israel soal lokasi pertahanan udara Iran. Adapun hal itu turut dibenarkan oleh anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, yakni Muhammad Sadar. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Muhammad Sadar pada Minggu 24 Agustus. Pihaknya menilai perang yang berlangsung selama 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni lalu membuktikan bahwa aliansi dengan Rusia tidak memberi keuntungan strategis. Lebih lanjut, Sadar juga menuding Israel berada di balik dalang kematian eks-presiden Iran, Ibrahim Raisi. Sebagai informasi, Israel melancarkan serangan udara di wilayah Iran pada pertengahan Juni lalu. Serangan tersebut disambut Teheran dengan balasan rudal dan drone. Saat serangan berlangsung, Amerika Serikat ikut terlibat. Bahkan peran Amerika Serikat itulah yang membuat Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata yang berlangsung selama 12 hari. Dilaporkan kedua belah pihak berada dalam kondisi gencatan senjata sejak 24 Juni. Dalam kondisi gencatan itu, para pejabat Iran menyebut gencatan tersebut rapuh dan eskalasi bisa kapan saja pecah. Hubungan Iran dan Australia memanas setelah pemerintah Iran melontarkan ancaman balasan usai pengusiran duta besarnya. Duta Besar Iran, Ahmad Sadeghi, bersama 3 pejabat kedutaan diminta meninggalkan Canberra, Australia. Pengumuman ini diumumkan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Albanese menyebut pengusiran dilakukan karena dugaan keterlibatan Iran dalam 2 serangan antisemit di Sydney dan Melbourne pada 2023. Insiden pertama terjadi pada 20 Oktober 2023 ketika sebuah kafe yang sering didatangi komunitas Yahudi di Sydney dibakar pelaku tak dikenal. Beberapa minggu kemudian pada 6 Desember 2023, giliran sinagog Adass Israel di Melbourne yang menjadi sasaran serangan pembakaran. Investigasi intelijen Australia menduga serangan itu dikendalikan oleh pihak asing. Teheran dituding memanfaatkan jaringan kriminal lokal untuk menutupi jejak. Pemerintah Australia menilai langkah Iran sebagai upaya memecah belah masyarakat. Canberra juga menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris. Menanggapi tuduhan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menolak keras. Ia menyebut pengusiran dubes hanyalah kelanjutan sikap permusuhan Australia. Teheran pun memperingatkan adanya langkah balasan diplomatik. Pengamat menilai respons Iran kemungkinan berupa pengusiran duta besar Australia dari Teheran. Ribuan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa di Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pembebasan sandera. Unjuk rasa digelar sejak Selasa pagi waktu setempat hingga malam hari yang membuat sejumlah akses jalan lumpuh. Dikutip dari The Times of Israel, massa membakar ban di jalan-jalan utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem. Akibatnya, kemacetan parah terjadi selama berjam-jam sebelum akhirnya polisi menertibkan pengunjuk rasa. Mereka yang ikut aksi tergabung dalam forum Sandra dan Keluarga Hilang. Selain memblokir jalan, massa juga berunjuk rasa di sekitar kediaman menteri hingga kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv, termasuk kediaman Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar di Israel Tengah dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer di Yerusalem. Salah satu demonstran mengaku kecewa dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu karena dianggap tidak peduli dengan sandera. Menurut perkiraan Israel, masih ada 50 sandera yang ditahan di Gaza, baik dalam kondisi hidup atau tewas. Proses pertukaran sandera biasanya dilakukan selama gencatan senjata. Namun hingga kini Hamas dan Israel belum menyepakati perjanjian tersebut.